Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham MA PDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam, serta teman-teman semua yang diberikan kesehatan dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Untuk memenuhi tugas kuliah ujian tengah semester, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip tauhid dalam surah Luqman. Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan diri anak sebagai landasan pendidikan yang paling utama dan pertama bagi anak. Keluarga berdasarkan pelajaran keimanan dan ketakwaan, syariat Islam, kepribadian dan kepribadian yang luhur. Pokok-pokok pendidikan keluarga surah Luqman khususnya pada ayat 13, memegang prinsip tauhid agar orang tua sebagai pendidik dasar dapat membentuk karakter Islami yang diharapkan dimiliki oleh anak-anaknya. Dalam hal ini, orang tua membesarkan anak-anak keluarga muslim untuk melindungi diri dari kesesatan. Hal ini perlu ditanamkan oleh orang tua sejak awal untuk memperkuat perkembangan sosial anak terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Luqman Al-Hakim yang bernama asli Luqman bin Unaka bin Sadun, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Luqman pada masa itu adalah hakim dari banyak ulama. Dan Al-Hakim berarti gelar yang diberikan oleh Allah kepada Luqman. Ini menjelaskan bahwa itu berarti kebijaksanaan. Banyak mengajar orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak, dengan mengungkapkan pendapatnya dan menganalisis masalah. Luqman banyak mengajar orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak, dengan mengungkapkan pendapatnya dan menganalisis masalah. Nasihat Luqman adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan nasihat Luqman untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Hal ini dinyatakan dan dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13. Dan yang kedua adalah tentang selalu berbuat baik kepada orang tua dalam segala hal, termasuk perilaku yang baik. Konsep ajaran ini ada dalam surah Luqman ayat 14. Selanjutnya yaitu ajaran ketiga adalah bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh diikuti oleh kedua orang tua. Artinya, jika kedua orang tua melakukan kesalahan dengan menodai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus menolaknya. Hal ini dijelaskan dalam ayat 15 surat Luqman. Dan pelajaran keempat adalah bahwa Allah selalu mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia, baik kecil maupun besar. Allah perlu tahu bahwa kita harus selalu berbuat baik. Hal ini dijelaskan dalam ayat 16 surah Luqman. Dan ajaran kelima tentang selalu mendirikan sholat dan selalu bersabar dalam segala tantangan yang kita hadapi diberikan dalam surah Luqman ayat 17. Dan yang selanjutnya pada ajaran ke-6 tentang apa yang sangat sederhana dan apa yang dapat dilakukan oleh banyak orang dengan sangat mudah adalah suara Luqman. Kesederhanaannya seperti yang dijelaskan dalam surah Luqman ayat 19, yaitu yang pertama, jangan ada sifat kesyirikan dengan Allah. Yang kedua, mengajarkan tauhid. Yang ketiga, berdoa, keadilan puitis, dan tunggu dengan sabar. Menjadikan senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetap taat atas perintah Allah. Yang keempat, jangan sombong. Yang kelima, jadilah rendah hati.
Berikut adalah surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Baik, selanjutnya yaitu tafsir surah Luqman ayat 13. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya, ialah hendaknya ia menyembah Allah semata dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tulis Ibnu Katsir. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, mengapa ya syirik merupakan kezaliman terbesar? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sedangkan syirik ia adalah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan pokok akidah, yaitu menyamakan dan menyertakan sang Khalik atau sang pencipta dengan makhluk ciptaannya. Dan yang selanjutnya yaitu isi kandungan surah Luqman ayat 13. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua, surah Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Yang ketiga, syirik atau menyekutukan Allah merupakan kezoliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zolim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua memang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Perubahan kondisi dan keadaan orang tua sebagai pendidik dan harus mengikuti upaya peningkatan ilmu dan wawasan dalam melaksanakan tugasnya. Ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, banyaknya terjadi kekerasan, banyaknya terjadi penyimpangan sosial dan lain sebagainya yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Itu mungkin bisa jadi karena terpengaruh oleh gadget, televisi, dan lain sebagainya. Hingga maraknya perilaku anarkis, kurangnya orang yang jujur, anak remaja yang sudah maraknya melakukan pembunuhan tanpa adanya rasa bersalah apapun itu, semua karena kurang pengawasan atau didikan orang tua tentang tauhid kepada Allah. Maka dari itu, peran orang tua tentu sangat penting dalam membesarkan anak, terutama dalam menanamkan prinsip tauhid dan ketuhanan yang menjadi dasar perilaku dalam kehidupan. Untuk itu, maka dari itu kan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di surah Luqman ya, ayat ke-13, 14, 15, 16 itu bahwa bagaimana Luqman al-Hakim mendidik anaknya agar tetap taat atas perintah Allah dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.